Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Arc akrobatik Silky dan Dadan telah tayang semua di channel YouTube News Indonesia. Dan ya, kali ini Abdikos akan mereview arc kedua dari Dan Dadan ini. Buat yang lupa, di arc sebelumnya Nenek Turbo berhasil dikalahkan Momo dan Okarun. Bukan hanya dikalahkan, Nenek Turbo juga sudah diberikan pemakaman yang layak beserta arwah-arwah gadis korban pembunuhan yang gentayangan di terowongan. Selanjutnya Momo dan Okarun malam itu berpisah. Keduanya berjanji untuk bertemu kembali di sekolah besok. Yap, ada apa di sekolah mereka besok? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan arc akrobatik Silky. Check it bro. Pertama, alur cerita arc akrobatik Silky. Pagi itu saat berangkat ke sekolah, Okarun sudah ditunggu oleh Momo. Setelah mengobrol menyenangkan satu sama lain dalam perjalanan ke kelas, Momo dan Okarun ingin berbicara lagi nanti. Dan setelah jam istirahat, mereka segera mencari satu sama lain saat makan siang. Namun keduanya tidak berhasil menemukan satu sama lain karena mereka terus berkeliling sekolah. Saat duduk di bangku luar, Okarun sampai pada kesimpulan bahwa Momo sengaja menghindarinya dan mulai merasa tertekan. Okarun tidak menyadari bahwa Momo duduk di bangku yang berseberangan dengannya, di mana Momo merasakan hal yang sama pada Okarun. Jadi ini semacam kesalahpahaman keduanya. Saat keduanya hendak pergi sambil kecewa, Okarun dan Momo tidak sengaja bertabrakan, di mana bibir keduanya saling beradu dengan singkat yang tampak seperti ciuman. Setelah keduanya menjelaskan tentang bagaimana keduanya mencari satu sama lain, keduanya merasa lega karena ternyata mereka sedang tidak mencoba menghindari. Momo sendiri kegep oleh teman-temannya dalam keadaan terkejut setelah mereka menyaksikan Momo menabrak bibir Okarun. Kedua teman Momo berpikir mereka sudah berciuman. Momo dan Okarun menjadi malu dengan hal ini dan menyangkal tuduhan mereka, yang menyebabkan mereka bertengkar, saling menghina, kemudian pergi karena tidak ingin berbicara satu sama lain lagi. Saat menggunakan kamar mandi, Okarun berpikir dalam hati bahwa ia harus meminta maaf kepada Momo atas apa yang dia katakan. Dan secara mengejutkan, saat melihat ke bawah, Okarun menyadari kalau kedua telurnya telah hilang dari sang burung. Saat di kelas, Momo menghadapi rasa malu dari teman sekelasnya tentang insiden sebelumnya dengan Okarun dan mendapati situasinya memburuk setelah Okarun menerobos masuk untuk menceritakan telurnya yang hilang. Karena terlalu kesal untuk berbicara dengannya saat itu, Momo membentak Okarun untuk meninggalkannya. Hal ini membuat Okarun berasumsi bahwa Momo malu berteman dengannya. Setelah Okarun pergi dengan perasaan kecewa, Miko memberitahu Momo bahwa ia berperilaku agak berbeda dari dirinya yang biasa. Jika memang Okarun hanya sebatas teman, harusnya Momo biasa saja, tidak perlu menolak dengan kasar. Setelah jam sekolah berakhir, Momo merasa tidak enak atas tindakannya kepada Okarun. Dia pun berniat menemui Okarun, namun Momo memergoki Okarun berbicara dengan seorang gadis yang tidak sengaja ia tabrak. Saat gadis itu lewat di dekatnya, Momo mendengar percakapan dengan teman-temannya tentang bagaimana dia mempermainkan perasaan Okarun dengan bersikap baik padanya dan terus mengejeknya. Momo pun kesal, dia menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan baskom di kepala gadis itu, yang mana hal ini membuat teman-teman gadis itu terkejut dan bingung tentang bagaimana hal itu terjadi. Momo pun membawa paksa Okarun dengan alasan untuk menemaninya pulang. Saat melewati gadis itu dan teman-temannya, Momo menyindirnya karena memperlakukan Okarun dengan buruk. Setelah meminta maaf kepada Okarun atas perilaku kasar dia sebelumnya, Momo mengetahui masalah tentang telur Okarun yang hilang meninggalkan sang burung sendirian. Momo pun langsung ngakak saat mereka tiba di rumah. Di sisi lain, Nenek Seiko memarahi Okarun karena tidak mengizinkannya memeriksa kondisi Okarun kemarin malam. Dan sekarang Seiko mulai memeriksa tubuh Okarun dengan cermin. Setelah selesai, Seiko menemukan bahwa sesuatu ada di dalam dirinya. Dia pun membuat persiapan untuk mengeluarkannya dengan menggunakan harisen alias kipas kertas, semangkuk air, boneka kucing dan jimat. Dengan menggunakan harisen, Seiko memukul kepala Okarun dan bertanya kepada Momo apakah dia menyadari ada yang aneh dalam diri Okarun. Momo memberitahu neneknya bahwa dia menyadari warna aura Okarun telah berubah. Seiko kemudian memerintahkan Momo menggunakan kekuatannya untuk menarik aura tersebut saat berubah lagi dengan kipasnya. Setelah berhasil ditarik, ketiganya terkejut melihat boneka kucing itu akhirnya hidup dan mulai melarikan diri dari mereka. Dengan menggunakan kekuatannya, Momo menahan boneka itu dan mengetahui dari Seiko bahwa itu adalah Nenek Turbo
yang diam-diam menyelinap ke tubuh Okarun pada detik-detik terakhir sebelum roh dia disucikan sepenuhnya. Nenek Turbo melakukan hal ini untuk merencanakan balas dendam terhadap mereka. Okarun kemudian dipengaruhi Nenek Turbo bahwa dia akan memberitahu di mana telurnya berada, tetapi dia harus membunuh Momo dan Seiko sebagai gantinya. Permintaan ini kemudian membuat Okarun marah dan tanpa sengaja berubah ke mode Nenek Turbo. Yap, kekuatan Nenek Turbo masih menempel di tubuh Okarun karena hanya roh Nenek Turbo yang dikeluarkan darinya. Dengan kata lain, saat ini Nenek Turbo tidak berdaya melawan mereka. Meskipun Nenek Turbo adalah musuh, Momo membuat kesepakatan dengan Nenek Turbo bahwa dia akan mengembalikan kekuatannya jika dia membantu menemukan 2 telur Okarun. Nenek Turbo menerima kesepakatan tersebut, tetapi sayangnya Nenek Turbo telah menghilangkan 2 telur Okarun di detik-detik saat dikalahkan. Singkat cerita, Momo dan Okarun pergi mencari para telur, tetapi akhirnya gagal menemukan mereka. Nenek Turbo berspekulasi bahwa roh atau yokai pasti telah mengambil mereka karena mereka tertarik pada lapisan emas dari energi spiritual kuat yang melapisi kedua telur Okarun. Keesokan harinya di sekolah, Okarun didekati oleh cowok sekelas. Dia tertarik bertemu Momo yang dia anggap sangat imut. Dari sini Okarun mulai memikirkan wajah Momo yang ternyata memang beneran imut. Tapi cowok tersebut mengatakan kalau dia mendengar rumor bahwa meski imut tapi Momo adalah cewek gampangan. Mendengar hal ini, Okarun secara tidak sengaja melepaskan kekuatan Nenek Turbo karena marah pada cowok tersebut. Tetapi dia segera meminta maaf setelah mendapat kembali ketenangannya. Saat duduk di mejanya, Okarun terkejut melihat Nenek Turbo muncul dari tas ranselnya. Nenek Turbo mengejek Okarun yang mengalami masalah dalam mempertahankan kekuatannya. Okarun pun berlari keluar kelas untuk mencegah seseorang melihat boneka kucing Nenek Turbo. Dia kemudian bertemu dengan Momo dan mencoba memberitahunya bahwa Nenek Turbo ada di sekolah, tapi Okarun malah sangat gugup karena anggapan bahwa Momo adalah cewek yang kawaii. Ternyata benar. Hal ini membuat Okarun harus melarikan diri dari Momo karena panik, dan Momo harus mengejarnya dengan bingung. Kemudian Momo berbicara kepada Miko tentang kemarahannya terhadap Okarun yang tiba-tiba menghindarinya. Tetapi Miko menjelaskan kalau Okarun adalah orang baik yang membela saat ada rumor buruk tentang Momo sebagai cewek gampangan. Sementara itu, Aira Shiratori, gadis yang Momo jatuhi baskom karena mempermainkan Okarun kemarin, berjalan di lorong dengan sangat bangga akan kecantikannya, apalagi saat banyak anak cowok di sekolah yang menatapnya. Di sini Aira mengingat bagaimana dia memulai rumor buruk tentang Momo. Jadi ya, Aira lah pelaku yang menyebarkan rumor Momo sebagai cewek gampangan. Aira melakukan hal ini karena dia menganggap Momo adalah iblis, di mana Aira bisa melihat kekuatan sperma Momo. Dia kemudian mengeluarkan salah satu telur milik Okarun yang dia temukan kemarin saat kekalahan Nenek Turbo di kereta. Aira meyakini telur emas tersebut sebagai bola suci dan tanda bahwa dia ditugaskan untuk menyelamatkan dunia dari iblis seperti Momo. Dengan bantuan teman-temannya, Aira berhasil memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk rencananya yang akan dilaksanakan sepulang sekolah. Barang-barang tersebut berupa salib bau minyak dan juga Alkitab. Ia kemudian menunjukkan kepada teman-temannya seorang wanita bergaun ungu yang ada di luar, tetapi teman-teman Aira tidak melihatnya. Aira pun mengambil kesimpulan bahwa wanita bergaun ungu tersebut adalah khodamnya Momo Ayase. Saat makan siang, Nenek Turbo menemui Momo dan Okarun. Nenek Turbo memberitahu bahwa ia melihat seorang wanita aneh di sekolah yang mungkin adalah khodam milik seseorang yang membawa telur Okarun. Nenek Turbo akan memberitahukan keberadaan pemilik khodam tersebut sepulang sekolah, sebelum mereka dapat melanjutkan pencarian mereka di sekitar sekolah. Momo didekati oleh Aira untuk diajak bicara secara pribadi untuk menghindari konflik lebih lanjut dengannya. Momo setuju untuk berbicara dengan Aira di lokasi lain dan memberitahu Okarun untuk mencari sang telur tanpa dia. Saat kedua gadis itu meninggalkan lokasi, Okarun diberitahu oleh Nenek Turbo bahwa ia mengenali Aira. Kemungkinan dialah gadis yang diikuti khodam wanita bergaun ungu. Setelah mengikuti Aira ke gudang kosong, Momo diserang oleh teman-teman Aira yang menahannya dengan tali pengikat, diikuti oleh Aira yang mencoba mengusirnya dengan Alkitab dan salib bau minyak. Hal ini membuat Momo kesal
Dia pun menggunakan kekuatannya untuk mendorong teman-teman Aira karena Alkitab dan salib tidak berhasil. Aira pun mengeluarkan bola emas suci miliknya untuk mengintimidasi Momo. Dari sinilah Momo mengetahui bahwa Aira memiliki salah satu telur milik Okarun. Momo kemudian melihat Okarun yang datang. Dia pun memberitahu Okarun bahwa Aira memiliki salah satu telur miliknya. Namun Okarun memperingatkannya bahwa Aira sebenarnya adalah target wanita bergaun ungu itu. Pada saat yang bersamaan, wanita bergaun itu muncul untuk menangkap Aira dan menyatakan kepadanya bahwa ia adalah ibunya. Okarun berubah menjadi nenek turbo untuk mencoba menyelamatkan Aira dari wanita aneh itu, tetapi tidak dapat menyentuhnya karena wanita itu bergerak lincah dengan akrobatik. Wanita aneh itu kemudian menelan Okarun lalu menendang Momo setelah mencoba menyelamatkannya. Dia kemudian memohon agar Aira memanggilnya ibu seperti yang dilakukan terakhir kali mereka bertemu 10 tahun yang lalu. Setelah pulih, Momo diberitahu oleh nenek turbo bahwa wanita aneh itu adalah yokai yang dikenal sebagai akrobatik Silky. Momo pun menyaksikan akrobatik Silky menelan Aira setelah gadis itu bersikap kasar kepadanya, menyalahkan Momo atas kelakuan buruk Aira. Akrobatik Silky dengan marah mulai menyerangnya dengan rambut yang dimanipulasi. Akrobatik Silky kemudian mengatakan bahwa dia akan memaafkannya jika Momo mau memanggilnya ibu. Tetapi Momo menolak, mengakibatkan akrobatik Silky ikut menelannya. Dari sini akrobatik Silky bertanya pada dirinya sendiri sambil menangis tentang di mana anaknya berada. Dari sini hanya tersisa nenek turbo yang tanpa rasa takut berhadapan dengan akrobatik Silky yang dia anggap sebagai yokai keroco. Yap, secara usia Mbah Turbo memang yokai sepuh. Dari sini Abdikos baru sadar kalau pengisi suara dari nenek turbo adalah pengisi suara yang sama dengan Monkey D. Luffy. Menyadari bahwa akrobatik Silky juga menelan rambutnya, nenek turbo menyuruhnya untuk melepaskan anak-anak dari perutnya karena dia tahu bahwa Momo akan menggunakan korek api Aira untuk membakar rambut yokai itu. Yap, salib bau minyak yang dibawa Aira sebenarnya adalah korek api. Dari sini akrobatik Silky terlambat menyadari saat dia mulai panik karena tubuhnya dilalap api setelah dia memuntahkan ketiga anak itu. Momo dan Okarun mempersiapkan diri untuk menyerang balik akrobatik Silky. Saat dalam wujud nenek turbo, Okarun menggendong Aira yang tak sadarkan diri di lengannya dan mengikuti instruksi Momo untuk membiarkan akrobatik Silky mengejarnya di sekitar gudang. Setelah mengejarnya, akrobatik Silky menendang Okarun dan berniat menangkap Aira. Namun akrobatik Silky tidak dapat menjangkaunya karena rambutnya menempel di tiang-tiang bangunan setelah dibakar Momo dan mengejar Okarun mode nenek turbo. Yap, Momo sudah merencanakan hal ini sejak awal. Akrobatik Silky pun marah dan mencoba melepaskan diri dari jeratan. Momo menggunakan kekuatannya pada kaki yokai itu untuk menahannya, sementara Okarun melakukan serangan speed untuk menghempaskannya. Akrobatik Silky pun terpental hebat dan KO. Setelah akrobatik Silky dikalahkan, Momo dan Okarun mengambil telur emas dari Aira saat ia masih pingsan. Keduanya kemudian terkejut saat mengetahui dari nenek turbo bahwa Aira sebenarnya telah meninggal karena ditelan oleh yokai. Momo dan Okarun langsung shock dan berusaha keras untuk menghidupkannya kembali. Namun tiba-tiba akrobatik Silky berdiri di belakangnya. Momo dan Okarun semakin panik, tapi akrobatik Silky malah menawarkan untuk memberikan auranya kepada Aira karena makhluk hidup membutuhkan aura tersebut agar tetap hidup. Awalnya Okarun dan Momo tidak percaya hingga akrobatik Silky merobek mulutnya sendiri untuk meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan mencoba memakan Aira. Momo pun memutuskan untuk mengikuti rencana akrobatik Silky, di mana dia diminta menggunakan kekuatan espernya untuk melakukan pemindahan aura dari akrobatik Silky ke Aira. Sementara Okarun bersiap dalam wujud nenek turbonya untuk berjaga-jaga jika akrobatik Silky menipu mereka. Saat pemindahan inilah Momo melihat masa lalu akrobatik Silky yang tragis dan bagaimana ia bertemu Aira. Jadi akrobatik Silky dulunya adalah seorang wanita single parent. Dia melakukan 3 pekerjaan sekaligus, yaitu PSK, cleaning service, dan kasir demi bisa menghidupi dan membahagiakan anak satu-satunya yang bernama Aira. Meski lelah dan terhina, Mama Aira kembali bersemangat saat pulang ke rumah melihat anak sematawayangnya tersenyum bahagia. Sepulang kerja, dia bercanda dengan Aira dan mengajarkan balet kepadanya.
Mama Aira pun bekerja lebih keras karena ingin memberikan gaun balet ungu pada anaknya. Dari sinilah meski dunia kejam, Mama Aira tetap bahagia selama dia bersama anaknya. Hingga suatu ketika Aira dibawa oleh para penculik anak. Mama Aira mencoba melawan, namun dia terluka parah dan pingsan. Saat tersadar, dia mencoba mengejar, namun luka parah membuat dia gagal mengejar para penculik Aira. Dia pun kemudian stres berat karena kehilangan anak sematawayang yang menjadi penyemangat hidupnya. Mama Aira kemudian menari balet untuk mengenang Aira lalu melompat dari gedung. Dia pun terbangun kembali sebagai arwah penasaran yang mencari anaknya yang hilang. Saat itulah Aira berambut pink yang masih kecil. Melihat sang arwah, dia mendekat lalu memanggilnya Mama. Tapi ayah Aira mengatakan bahwa Mama Aira sudah pergi jauh dan tidak akan kembali, dalam kurung meninggal. Dari sini yokai akrobatik Silky hanya mengingat kalau anaknya bernama Aira. Jadilah dia menganggap Aira berambut pink adalah anaknya dan berjanji akan melindunginya dari semua ancaman. Flashback pun berakhir. Pemindahan tersebut menjadi sukses saat Mumu dan Okarun melihat Aira terbangun. Karena tidak memiliki aura, akrobatik Silky mulai hancur yang menurut Nenek Turbo dia akan berakhir dengan lenyap dalam kehampaan alias tidak bereinkarnasi di dunia manapun. Keberadaannya akan dilupakan layaknya dia dan kisah sedihnya tidak pernah ada. Saat tubuhnya hancur, akrobatik Silky meminta maaf kepada Aira atas tindakannya. Dia mengungkapkan penyesalannya pada putri dia yang sebenarnya. Merasa kasihan pada yokai tersebut, Aira memeluk akrobatik Silky dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya sebagai seorang ibu yang menyebabkan akrobatik Silky meninggal di akhirat. Saat akrobatik Silky mulai menghilang, Aira menangis dan berharap agar akrobatik Silky dan putrinya akan menemukan kedamaian di dunia yang lebih baik. Arc akrobatik Silky pun berakhir. Kedua, komentar untuk arc akrobatik Silky. Apriko sendiri sudah membaca manga dan anime dari arc akrobatik Silky ini. Lebih tepatnya, manga di chapter 9-17 dan animenya di episode 5-7. Dan ya, ada beberapa perbedaan minor yang saling melengkapi antara anime dan manganya. Dari sini Abdikos benar-benar jatuh cinta pada series Dan Dadan. Semua elemen mulai dari komedi segar, aksi epik, dan cerita yang menyentuh menjadi satu di arc akrobatik Silky ini. Apalagi episode 7 saat flashback kisah akrobatik Silky dan Aira, di mana flashback tersebut tidak banyak berisi dialog, melainkan fokus ke cerita tanpa suara yang diiringi musik indah. Musik kemudian berubah menjadi musik tegang dan diakhiri dengan musik sedih. Hal ini menjadikannya salah satu flashback terbaik dalam sejarah anime manga. Yap, cara mendirect flashbacknya benar-benar unik, yaitu memaksa kita untuk memperhatikan dengan serius karena tanpa dialog. Apalagi adegan pas ibu Aira terbangun dari pingsan dan mencoba mengejar para penculik dengan panik. Saat itu kamera mengambil sudut pandang POV, membuat kita diposisikan seolah-olah menjadi ibu Aira. Ketiga, skor untuk arc akrobatik Silky. Abdikos kira skor untuk arc Nenek Turbo sudah sempurna, yaitu 10/10. Tapi ternyata ada yang lebih bagus dari arc Nenek Turbo, yaitu arc akrobatik Silky ini. Baik manga dan animenya sama-sama indah untuk dibaca dan ditonton. Jadi mulai sekarang Abdikos akan berhenti memberikan skor sempurna 10/10, karena di atas langit pasti masih ada langit. Jadi ya, Abdikos ralat untuk arc Nenek Turbo. Abdikos beri skor 9/10 alias bagus banget. Sementara arc akrobatik Silky, Abdikos beri skor 9,8/10 alias mendekati sempurna. Minus kecil hanyalah minor detail di anime dan manganya yang saling melengkapi, yang mana akan Abdikos bahas di video fakta dan teori dari arc akrobatik Silky. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.